字架，永是我的荣耀，我众罪都洗清洁，唯靠耶稣宝血。十字架，十字架，永是我的荣耀，我众罪都洗清洁，唯靠耶稣宝血。Yesus ditangkap, ia duduk seorang diri, jubahnya diundi, ia dihujani dengan sindiran tajam. Tapi malam itu sungguh mencekam, hanya karena ia mau taat dan setia kepada kehendak Bapa Allah. Karena kedosaan umat manusia, ia rela menderita, tertunduk, dihina, diludahi, disiksa, dicerca, bahkan mati di kayu salib. Itu hanya semata-mata karena manusia, untuk Anda dan saya oleh hidup yang kekal. Sungguh sangat besar kasih Allah Bapa akan dunia ini, sehingga Allah Bapa mengutus Yesus datang ke dunia sebagai jalan perdamaian manusia berdoa dengan Allah yang kudus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kamu maju, cepat! Ayo siksa dia! Ayo! Tendang aja! Berdarah tertunduk dan sedih, Hajar dia! penuh dengan
kita beri dia mahkota duri. Siksa dia. Ayo, hajar aja, ayo. Siksa dia. Menghina harkamu, kau patut ku kagumi. Lagi. Terus. Kita hajar dia kuat ya. Ya, Ya, pantas ya. pantas ya terima ya. Wajah yang mulia, Kita pukul dia. patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Ayo bangkit. Sekarang diludahi, dihina, dicerca, Dah pukul ya. disiksa, dilukai. Yang Raja katamu. Raja kita ini, aduh. Yesus mau mengampuni dosa kita. Ia sanggup. Marilah kita mengaku dosa di hadapannya. Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita hajar lagi dia. Hajar lagi dia. Sus. Bangun dong. Pus. Yesus tidak berdosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, menjadikan kita benar di hadapannya. Bapak Ibu sekalian, semua ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh manusia. Manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan kejatuhannya tersebut
secara tidak sadar mengarahkan manusia ke dalam maut. Namun di dalam kasih karunia-Nya Allah mengutus anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Yesus rela menderita, merasakan kematian. Setiap tetesan darahnya memulihkan kita, membebaskan kita. Pantaskah? Pantaskah saya diselamatkan? Jalan Via Dolorosa di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakkan kematiannya. Angkat lagi. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita, karena kita tak serahkan diri Kalvari. Mari lanjutkan lagi. Mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita, karena dia serahkan diri di Kalvari. Manusia bebal akan kedosaannya, dan ia berkata, Ya Bapa, ampunilah, karena mereka tidak tahu. Selesai. Yesuslah yang telah mempersatukan dan merubuhkan tembok pemisah antara kita dengan Allah, menjadikan kita manusia baru, memperdamaikan kita di dalam kesatuan tubuh kekekalan. Karena salibnya lambang kutuk, tapi diganti menjadi mulia dan kudus.
他是我的主，唯有你像这高山，他甘愿生命，死生我一杯的羔羊。他是我的主，为我钉在十架上，我的罪孽过犯，他肩为我担当。他是我的主，为我钉在十架上，他甘愿生命，死生所一杯的羔羊。Marilah kita menyalibkan manusia lama kita, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, melainkan bebas dari segala dosa. Sadarkah kita akan kelemahan dan keterbatasan kita, bahkan selalu mendukakan hati Tuhan? Melalui lagu ini, biarlah menjadi permohonan doa kita kepada Tuhan. Allah lah yang menyempurnakan dan memurnikan tekad hati kita, dan mengarahkan agar kita tersadar untuk menderita bersama dengannya. Ku datang tertumpang, bagi kau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hambamu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, Agar sadar menderita denganmu. Berikanku arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku arahkan mata hatiku, agar ku setia, agar ku setia, agar ku setia padamu.
Bapak Ibu, pada malam hari ini Yesus inginkan kita bersinar menerangi dimanapun kita berada. Bersama kita bertekad untuk menjalankan kehendak Tuhan. Biarlah sentuhan terang tersebut menyentuh hati orang-orang agar mereka beroleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka dan memuliakan Bapa di surga. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita boleh berkumpul bertemu sekalipun dalam streaming, dalam online ini kita pun tetap memuji Tuhan dan tidak mengurangi semangat kita untuk menyembah Tuhan. Mari sebelum kita mau mulai ibadah kita mau berfoto terlebih dahulu. 他承认担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，是被上帝击打苦待。他为我们的过犯受害，为我们的罪孽被压伤。因他受的惩罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。 Yesaya 53 ayat yang keempat sampai kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
一切奇妙大果，看见心所，又听到冷冷雷声，你的大火填满了永恒中。赞美我救赎主，你真伟大，何等伟大！我领歌唱，赞美我救赎主，你真伟大，何等伟大！我想到上主也在那儿子，将生生命，我几乎不理会。主在世间，扮演为我的重担，有些身上，我有生命我主。要唱赞美我救赎主，你真伟大，何等伟大！我领歌唱赞美我救赎主，你真伟大，何等伟大！万呼声响着天空，何等喜乐！主主我回天家，我要微笑，肩膀的崇拜敬奉，你要颂扬，主啊你真伟大。我领歌唱赞美我救赎主，你真伟大，何等伟大！我领歌唱赞美我救赎主，你真伟大，何等伟Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Tadi kita telah melihat perjalanan Yesus dalam kisah Via Dolorosa. Bagaimana Yesus mau mati bagi kita. Pernahkah kita bertanya dalam hidup kita, siapakah kita? Kenapa Yesus mau mati bagi kita? Terlebih pada malam hari ini di dalam tema kita, kematiannya membebaskanku. Kematian yang seperti apa yang bisa membebaskan kita? Mungkin kita begitu banyak pergumulan, persoalan yang tidak habis-habisnya. Tapi pada hari ini, malam hari ini, saya mau katakan kepada kita semua, bahwa Yesus mengasihi kita semua. Saya akan membacakan dari Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41 bagi kita semua. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah
Seorang dengan bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, diantaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Bapak yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat tadi bagaimana Yesus yang dilakonkan oleh jemaat kita di tempat ini. Bagaimana Yesus, ia tahu dengan jelas motivasinya dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk bersenang-senang. Ia datang ke dalam dunia ini bukan karena mencari ketenaran. Ia datang ke dalam dunia ini untuk Anda dan saya. Karena kita hidup dalam keberdosaan, karena kita hidup dalam kelemahan dan keterbatasan. Awalnya konsep Allah adalah kita hidup kekal dan dosa tidak menghampiri kita. Tetapi manusia ingin sama seperti Allah karena kesombongannya, akhirnya ia jatuh ke dalam dosa. Dan pada saat itu juga hubungan Allah dan manusia retak. Mungkin hari ini kita melihat begitu banyak masalah yang terjadi, musibah. Bahkan yang paling tenar saat ini adalah pandemi virus corona atau COVID yang kita kenal. Ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita sungguh-sungguh singkat dan tidak berdaya. Pada saat itu juga ketika Yesus disalibkan, ia telah dicambuk sebelumnya, ia tidak makan, tidak minum, dan ia meneteskan darah yang mengalir dengan deras. Dan pada akhirnya ia naik atas salib. Dan ia katakan, ia berseru dengan kemanusiaannya. Ia menjerit, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Ia merasa bahwa Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah tetap ada dan melihat bahwa ia telah menunaikan tugas yang besar kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia bukan karena mau menampilkan bahwa dia adalah anak Allah. Tetapi ia datang ke dalam dunia ini mengambil wujud manusia. Ia mau merasakan apa yang kita rasakan. Anda dan saya rasakan. Ia mau mengalami apa yang namanya kegagalan. Apa yang namanya kebencian. Apa yang namanya ditolak. Apa yang namanya diludahi, apa yang namanya dihianati, dan apa yang namanya disalibkan mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan pada malam hari ini ingin menggetarkan setiap hati kita. Ia mau berbicara kepada Anda bahwa kasih Allah tak berkesudahan. Kasihnya yang benar-benar agape itu dia pancarkan kepada kita semua. Mari Bapak Ibu, apa yang bisa kita sombongkan dalam dunia ini? Apa yang bisa kita banggakan dalam dunia ini? Kalau bukan karena Yesus yang mati 2021 tahun yang lalu untuk Anda dan saya.
kita tidak akan pernah layak menjadi anak Allah. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 5 yang katakan seperti ini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak kasih dalam Tuhan, tidak ada yang lebih besar daripada Allah yang kita sembah. Mungkin kita katakan, masalah yang kuhadapi Tuhan tahu itu lebih besar. Besar sekali aku tidak dapat menghadapinya. Atau mungkin penyakitku yang aku idap. Aku penyakit kanker, aku tumor, aku kanker serviks. Atau mungkin saat ini Anda terbaring di dalam rumah sakit. Atau mungkin Anda ikut isolasi mandiri karena COVID. Anda katakan, Tuhan tahu penyakitku sudah mau merongrong nyawaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Yesus mau katakan kepada Anda bahwa masalah yang kita hadapi tidak lebih besar daripada Allah yang kita sembah. Allah yang kita percaya. Maukah engkau membuka hati menerima Dia? Sama seperti Yesus yang menanggalkan segala kemewahan, keagungan daripada surga, ia turun ke dalam dunia. Sekalipun ia mau datang ke dalam dunia, masih ditolak di awal kelahirannya. Tapi ia tetap mengerjakan sampai pada akhir hidupnya. Semasa ia melayani, ia melakukan begitu banyak hal. Melakukan begitu banyak mujizat. Orang-orang terpukau. Orang-orang sangat takjub oleh kuasa yang ia lakukan. Bapak Ibu yang saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi berapa banyak orang benar-benar datang mencari Dia dengan kesungguhan hati. Berapa banyak orang yang sebaliknya datang ketika melihat segala mujizat dan merasakan bahkan secara pribadi berjumpa dengan Allah. Tetapi orang tersebut juga yang kembali menghujat Allah. Salibkan Dia. Berapa banyak orang yang pulang datang dengan penuh ucapan syukur karena Allah yang ia sembah. Yang telah memberkati hidupnya dan merubah hidupnya secara total. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ia yang telah mati untuk apa? Untuk Anda dan saya. Supaya melalui bilur-bilur darahnya kita menjadi sembuh. Apapun sakit penyakitmu, datang kepada Tuhan Yesus. Yang terpenting adalah kematiannya membebaskan kita. Pada saat apa? Pada saat yang pertama, kita mau percaya, kita mau mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadi. Banyak orang yang sudah dibaptis atau disidi puluhan tahun, belasan tahun. Tetapi apakah sungguh-sungguh di dalam dirinya telah percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah juru selamatnya? Bagaimana kita tahu? Ketika masalah datang, apakah ia tetap bisa berdiri tegak mengandalkan Tuhan? Atau sebaliknya, ia roboh. Bapak yang kasih dalam Tuhan, setiap manusia pasti bisa jatuh. Tapi di dalam Yakobus katakan, pencobaan-pencobaan datang kepadamu. Mungkin kau akan jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan menopang. Bagaimana kita mau bersandar pada Tuhan? Iman tanpa perbuatan adalah nol. Adalah sia-sia. Percaya adalah ketika kita percaya kepada Dia, mengakui, mengikuti dengan setia setiap kehendak Allah dalam hidup kita. Dengan kerendahan hati. Dengan berpusat kepada Tuhan. Yang kedua, menanggalkan keberdosaan hidup. Ini yang paling sulit Bapak Ibu. Ini yang paling sulit.
kita terus bergumul, kita terus bergulat di dalam sepanjang hidup kita terus dan terus belajar untuk semakin serupa dengan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes katakan, jika engkau mengaku dosamu di hadapan Tuhan, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni semua dosamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini, kematian yang membebaskan kita semua. Jika hari ini kita menerimanya, jika hari ini kita mengakui Dia, jika hari ini kita mau menanggalkan semua keberdosaan hidup kita, percaya bahwa Yesus mau menjamah hidupmu, memakai hidupmu, mengubah hidupmu. Dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Allah bisa lakukan. Kita mau belajar seperti Maria Magdalena, di mana ia sebelum peristiwa penyalipan, apa yang terjadi? Ia pernah secara pribadi berjumpa dengan Yesus dan ia dijamah, ia diurapi. Ketika apa? Ia dibebaskan dari 7 roh jahat dalam dirinya oleh Yesus. Karena ia sangat bersyukur, ia mau meresponi kasih Tuhan, perhatian daripada Tuhan. Ia menyokong pelayanan daripada Yesus dan rombongannya dengan kekayaan yang ada pada dirinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya berhenti sampai di sana pelayanan Maria Magdalena, tetapi ketika ia sampai peristiwa penyalipan, kehadiran Maria, ia datang pada waktu penyalipan. Ia menyaksikan bagaimana Yesus yang telah menjamah dia, mengurapi dia, menyembuhkan dia, dan melepaskan dari segala belenggu. Hari ini ia harus menunaikan tugas dan tanggung jawab. Mungkin pada saat itu ia sangat galau. Karena Yesus yang ia sangat idolakan itu menderita dan pelan-pelan harus naik ke atas kayu salib dan mati. Sekalipun seperti itu, Maria tetap setia. Beda dengan para murid. Ketika Yesus ditangkap, Petrus dari jauh mengintai bagaimana Yesus diadili. Bagaimana keadaan Yesus. Ketika dia dipertanyakan, Yesus pernah katakan, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Itu sikap manusia, Bapak Ibu. Dia berani katakan, aku akan tetap setia melayani Tuhan. Aku akan tetap setia dalam pekabaran Injil. Tetapi Yesus katakan, jangan terlalu cepat. Engkau, mulutmu terlalu cepat mengatakan, dan melalui mulutmu juga akhirnya menghujat Yesus. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ketika Maria melihat Yesus sudah mati, ia juga terlibat dalam proses penguburan. Ia yang membeli rempah-rempah dan juga meminyaki, membantu ya para yang lain juga untuk bersama-sama memasukkan jenazah Yesus ke dalam kubur. Dan setelah Yesus peristiwa sesudah disalibkan, Maria Magdalena juga dan Maria ibu Yakobus dan Salome, ya, ia pergi ke kuburan. Terutama pastinya Maria Magdalena, pagi-pagi buta ia telah pergi dan ingin mencari Yesus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ia orang pertama yang berjumpa dengan malaikat. Dan malaikat katakan, untuk apa Anda datang? Orang yang Anda cari telah bangkit. Tetapi kemudian singkat cerita berbalik, ada seorang pria yang tidak dia kenal berbicara kepada dia. Mengapa engkau mencari Kristus yang telah bangkit daripada kematian? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan, hidupmu jika benar-benar telah diubahkan oleh Tuhan, akan meresponi kasih daripada Tuhan, akan memancarkan kasih daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk meresponi, semakin mengasihi Tuhan. Apa yang telah Tuhan percayakan pada kita hari ini, baik kesehatan, kekuatan,
kepintaran, harta, talenta, dan semuanya. Biarlah itu Tuhan boleh pakai untuk memuliakan Tuhan kembali. Dan pada hari ini, apapun sakitmu, penyakitmu, apapun pergumulanmu, Yesus mau katakan, ia mau menjamah hidupmu. Kematiannya membawa satu damai sejahtera bagi kita. Membawa satu pemulihan. Membawa satu pelepasan dan kebebasan. Sudahkah pertobatan hidup membawaku semakin dekat dengan Yesus? Itu sebagai perenungan kita pada malam hari ini. Saya akan mengulang perenungan kita pada malam hari ini. Sudahkah pertobatan hidup membawa kita semakin dekat dengan Yesus? Mari Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita ambil waktu sejenak. Tundukkan kepalamu. Kita mau dengan kerendahan hati datang di hadapan Tuhan. Mengakui setiap dosa kita pada malam hari ini. Kita mau secara pribadi, mau percaya, mau mengakui Dia, dan menanggalkan keberdosaan hidup kita. Apapun juga sakit penyakitmu, apapun juga persoalan yang menghadang, merintang dalam hidupmu, izinkan Tuhan menjamah hidupmu pribadi lepas pribadi. Ambil waktu sejenak berdoa di hadapan Tuhan. Sementara Tuhan akan memimpin kita di dalam satu doa dengan pujian salib. Karena salibnya yang mengubah hidup kita, yang berkuasa atas hidup kita. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Setia.唯靠耶稣宝血，唯靠耶稣宝。Sementara single tetap bernyanyi, Bapak yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini Yesus mau menjamah engkau pribadi lepas pribadi. Apapun pergumulanmu, persoalanmu, apapun penyakitmu, apapun tantangan rintangan, apapun menjadi masalah di dalam hidupmu, pada hari ini, pada malam hari ini Yesus mau menjamah hidupmu, merangkulmu, memelukmu. Ketika orang-orang dunia tidak dapat mengerti akan engkau, ketika orang-orang dunia mencampakkan engkau, ketika orang-orang dunia menjauhi engkau, ketika orang-orang dunia memperkatakan engkau, ketika orang-orang dunia memandang rendah engkau, mungkin engkau telah meneteskan air mata tak terhitung lagi. Tapi Yesus
mau menyeka air mata setiap kita. Ia mengasihimu, Ia mencintaimu. Katakan kepadanya, apapun menjadi pergumulan, mungkin kau datang tidak dapat dengan kata-kata lagi. Kau bahasakan dengan air mata. Ia mengerti untuk setiap tetesan air matamu. Bahasa tetesan air matamu. Karena Allah yang kita sembah dapat melihat sampai dalam hati kita. Bapak yang kasih dalam Tuhan, marilah bersama kita mau menanggalkan manusia lama kita, mengenakan manusia baru kita. Pada malam hari ini, Engkau telah dibebaskan, Engkau telah diselamatkan oleh darah Yesus. Kematian Yesus di atas kayu salib memenangkan setiap pribadi yang mau percaya, yang mau mengakui Dia dan mau melepaskan ke hidup yang berdosa dalam hidup kita. Mari ikutin saya bersama. Kita mau berdoa, ikutin saya sepatah kata demi sepatah kata. Tuhan Yesus, saya manusia yang berdosa. Mengakui setiap dosa yang saya lakukan. Saya butuh Tuhan Yesus menolong saya, menopang saya, menghibur saya, menguatkan saya. Saya tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Saya butuh Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Dengan bilur-bilur darah Tuhan Yesus, Engkau menyucikan setiap dosaku. Pulihkanku, sembuhkanku, ampuniku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Izinkan saya berdoa untuk Anda semua. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala hamba-Mu dalam segala kerendahan hati kami berdoa. Mendoakan mereka yang ada di rumah saat ini mengikuti ibadah online. Siapapun mereka yang sedang mengikuti ibadah ini, mari Tuhan Yesus Kau menjamah pribadi mereka, lepas pribadi. Hati mereka telah terbuka. Roh-Mu yang kudus masuk dalam hidup mereka. Memimpin hidup mereka. Menguatkan, menghibur mereka. Mereka telah mengakui dosa mereka. Dan mereka mau meninggalkan setiap manusia lama mereka. Saat ini Tuhan Yesus, hamba mau berdoa, apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan ikut campur tangan. Tuhan tolong hidup mereka. Tuhan tolong juga semua persoalan yang datang menderu dalam hidup mereka. Kami yakin dan percaya Kau mengizinkan itu semua terjadi, agar kuasa-Mu semakin nyata dalam setiap hidup anak-anak Tuhan. Tuhan, Engkau menyeka setiap air mata yang telah tertetes. Engkau akan menggantinya dengan sukacita yang berlimpah daripada Tuhan. Engkau memberkati setiap pribadi, lepas pribadi yang mengikuti acara ini. Apapun sakit penyakit mereka, Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka. Apapun pergumulan mereka, Tuhan kuatkan, hibur. Buat mereka boleh berjalan mengandalkan Tuhan untuk tetap eksis menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Bahkan mereka yang sedang sakit terbaring, mungkin mereka yang mengidap virus corona ini Tuhan. Tuhan, Kau sembuhkan, pulihkan mereka. Dengan bilur-bilur darah Tuhan Yesus, Engkau
mereka dipulihkan. Karena kami yakin percaya Kau adalah tabib segala tabib dan dokter segala dokter yang dapat memulihkan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian supaya kita tetap mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah menebus setiap dosa kita. Biarlah kita dapat lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita dapat terus mencari Tuhan dengan segenap hati, bertekuk lutut di bawah salib Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama.主耶稣，我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我在这里看见。主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵十架上的至恩典永留，使我完全的自由。是假的，它能使我生命。主耶稣，我夫妇敬拜你，贵是假的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。主耶稣，我感谢你，你的身体
的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，记得赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿们。 Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Yen Yehowa sefukeni, paufuni. Yen Yehowa setatalian kuang cauni, seenkeni. Yen Yehowa xiang ni yang lian, seni 平安喜乐。 从今天开始，直到永永远远， Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, penyembuhan, keselamatan mulai dari hari ini, besok lusa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima